Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini ada pembicaraan menarik sekitar masalah sholawat dan kitab berzanji menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah. Karena banyaknya warga Muhammadiyah yang masih belum paham dan tidak mengerti terkait dengan keputusan atau fatwa-fatwa Muhammadiyah, terutama berkaitan dengan sholawat dan kitab berzanji. Nah, ini adalah salah satu fatwa Muhammadiyah yang terdapat dalam fatwa Tarjih online, yang tentu saja sangat membutuhkan perhatian dari kita sekalian, yaitu kaitan bagaimana sebenarnya keputusan fatwa Tarjih Muhammadiyah soal berzanji. Yang pertama, ada pertanyaan, bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap bacaan sholawat Nabi dan bentuk sholawat-sholawat yang lain dan kitab berzanji? Yang kedua, kapan sebaiknya kita membaca sholawat Nabi? Dan yang ketiga, adakah pahala yang kita peroleh dari membaca kitab berzanji? Nah, pertanyaan ini datang dari Ali Sadikin, yaitu Bulusari, Bulukumba, Brebes, Jawa Tengah. Nah, ini dijawab oleh tim Tarjih Muhammadiyah sebagai berikut. Pandangan Muhammadiyah tentang sholawat Nabi dan kitab berzanji. Menurut pandangan Muhammadiyah, salawat itu berarti doa. Jadi sholawat itu berarti doa. Sholawat, kalau kita kenal dengan istilah sholat misalnya, itu sholawat juga. Jadi sholat dengan sholawat itu dari sisi bahasa hampir sama. Yang bisa berarti sholawat itu adalah sholat-sholat. Jadi sholawatul khamis, yaitu sholawat 5 waktu misalnya, itu disebut sholawat juga gitu. Nah, menurut pandangan Muhammadiyah, sekali lagi dikatakan bahwa sholawat itu berarti doa, memberi keberkahan dan ibadah. Sholawat Allah kepada hambanya di bagian doa khusus dan umum. Sholawat khusus yaitu sholawat Allah kepada para rasul atau nabinya. Teristimewa sholawat Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat umum ialah sholawat Allah kepada hambanya yang mukmin. Nah, itu. Kemudian disebutkan dari penjelasan singkat kita memperoleh pemahaman yang sangat halus, yaitu kewajiban berusaha mengembangkan cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar paham keislaman bisa merasa ke segala pelosok alam. Oleh karena itu, kita belum dipandang telah bersolawat dengan sepenuhnya sebelum kita, selain itu disebut lafaz salawat, melancarkan pula usaha kita masing-masing menurut kesanggupan untuk bersinar dan berkembangnya agama syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk-bentuk atau lafaz-lafaz salawat yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang panjang
dan ada pula yang pendek. Contoh salawat yang panjang antara lain: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rawahul Bukhari an Abi Sa'id Ka'ab, yaitu an Abi Sa'id, ya, Ka'ab ibnu Ujrah. Artinya, ya Allah, muliakanlah olehmu Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau muliakan keluarga Nabi Ibrahim, dan berilah berkah kepada Muhammad, dan karena sebagaimana engkau telah memberi berkah keluarga Ibrahim, bahwasanya engkau lagi sangat mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Sa'id, yaitu Sa'id Ka'ab bin Ujrah. Di antara salawat yang pendek adalah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Rawahu Sa'id an Zaid ibnu Kharifah. Itu di antara dua hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal salawat. Yang jelas, pedoman bersalawat itu harus mengikuti sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin. Contoh-contoh lain bisa dibaca pada kitab-kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Banyak sekali yang jadi komentar dari saya, banyak sekali lah. Bahkan ada himpunan solawat sahih yang datang dari penulis-penulis hadis. Jadi kalau mau membaca solawat itu cukupkan pada solawat yang sahih-sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu ditambah-tambah. Pada zaman akhir-akhir ini muncul pula beberapa penulis yang menyusun sendiri solawat-solawat kepada Nabi. Ada yang berdasar kepada kitab hadis tersebut di atas, dan ada pula dari hasil susunannya sendiri. Ada yang berlebih-lebihan, bahkan ada yang menyimpang. Di antara kitab yang bersifat seperti itu ialah kitab Barzanji, seperti yang saudara tanyakan itu. Demikian menurut Tarjih Muhammadiyah, ya. Waktu-waktu yang ditentukan untuk membaca salawat, ya, waktu-waktu yang ditentukan oleh agama syariat untuk bersalawat kepada Nabi berdasarkan hadis-hadis antara lain adalah: satu, bersolawat setelah adzan; kedua, ketika masuk ke masjid; ketiga, sesudah membaca tasyahud di dalam tasyahud akhir atau awal, ya, di dalam sholat Jumat, di awal doa dan di akhir penutup doa, ketika hendak memulai sesuatu urusan yang penting, di akhir kunut, di malam Jumat, di dalam khutbah, sesudah bertalbiyah, ketika berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika telinga mendenging tiap-tiap mengadakan majelis, ketika kesusahan dan kegundahan. Yang 15, tiap-tiap waktu pagi dan petang. 16, waktu berpapasan dengan sahabat dan handai taulan, itu perlu baca salawat. Dan yang ke-17, ketika orang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu-waktu yang harus dijaga oleh kaum muslimin untuk bersalawat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum membaca Barzanji. Menjawab pertanyaan saudara yang terakhir, entah membaca kitab Barzanji, sebaiknya menurut kami tidak menggunakan
saudara membacanya, karena di dalamnya kalau saudara mengerti bahasa Arab ada lafaz-lafaz yang menyimpan dan meracuni keimanan. Berikut ini kami tunjukkan beberapa contoh dan kitab tersebut untuk menjadi perhatian saudara. Nah, ini jawaban tadi ya, makanya pakai kalimatnya. Usalli wa usallim ala dauril mausufi ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awliyatil muntakil fil aral karimah wal hayat. Jadi aku mengucapkan salawat dan berbahagia atas cahaya yang bersifat mula pertama, yang berpindah-pindah di ubun-ubun dai-dai yang mulia. Jadi ini persoalannya perbicaraan nuril mausufi, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak diyakini oleh masyarakat Islam yang awam-awam, rata-rata awam ya. Kalau berbicara Nur Muhammad ini pembahasannya cukup lama ya, dan yang jelas hadis Nur Muhammad itu palsu. Kemudian saudara, berdasarkan kebiasaan dalam kitab-kitab maulid, maka yang dimaksud dengan taqaddumul aulia yang mulia pertama, yang mulia ialah nur cahaya Muhammad yang diterangkan telah berwujud sebelum ada wujud-wujud yang lain. Wow. Dan segala makhluk Allah karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum wujud ada wujud-wujud yang lain, mengawali segala yang wujud di seluruh jagat raya ini. Wow. Nah, paham seperti ini tidak mempunyai dasar dan nas-nas yang nyata dan terang, juga tidak berdasarkan kepada berita yang benar. Dapat kami katakan ini merupakan pujian yang berlebihan untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan hal itu, malah dapat dikatakan pelecehan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kalau kita hubungkan dengan sabda beliau, la tutri kama atatin nasara na Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasulah. Jadi artinya janganlah kalian puji aku berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji berlebihan terhadap Isa al-Masih bin Maryam, tetapi katakanlah aku Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah wa rasuluh. Jadi dia adalah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya. Yang di dalam kitab berjanji itu ada walamma aradallahu ya ibraral muhaddiyah wadharahu jisman wa ruhan ila akhir ya. Kemudian yang artinya dan tatkala Allah menghendaki penjelmaan hakikat Muhammad dan pelahiran jisim, roh dan bentuk yang semestinya, maka beliau dipindah ke dalam rahim ibunda Aminah Az-Zuhriyah yang telah ditentukan Allah yang maha dekat lagi maha mengabul sebagai ibu. Sangat jelas ungkapan ini sebagai penguat apa yang telah kita sebutkan pada contoh yang pertama sebelumnya, yaitu Rasulullah semula merupakan cahaya nur, lalu dijasadkan dalam bentuk manusia dan dijelmakan menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad menjelma. Ini yang banyak diyakini oleh umat Islam. Tentunya umat Islam yang perlu bimbingan kita, dakwah kita, pencerahan kita, sehingga memberikan pengertian yang luar biasa. Karena memang kita tahu persoalan Nur Muhammad ini menjadi dongeng tersendiri di kalangan umat Islam, bahkan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja akan sangat berbahaya terhadap akidah Islam. Nah, kepercayaan terhadap Nur Muhammad itu tidak mempunyai dasar dari nas, tak bisa dijadikan i'tiqad keimanan. Soal-soal yang berhubungan dengan akidah kepercayaan harus didasarkan kepada dalil-dalil yang mutawatir. Kemudian juga walamma tamma min hamlihi 'ala rajih tis'atan ashurin ya qamariyah
Nah ini artinya adalah kita pakai bahasa Indonesianya biar cepat. Artinya, dan ketika telah cukup kandungan 9 bulan Qamaria dan sampai waktunya untuk menjelma dengan nyata, datanglah berkunjung malam itu pada ibunya Asiyah dan Maryam bersama rombongan bidadari dari surga. Dan setelah tiba saat kelahirannya, maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagai cahaya yang memancar berkilau-kilau. Wow. No, nah, jadi inilah ya yang menjadi salah satu standar ahli bid'ah di dalam meyakini Nur Muhammad. Bayangkan ini kalau dianggap kitab oleh banyak orang, kitab suci, ini sangat berbahaya. Padahal ini sebagaimana kita lihat dalam dongeng ya, yang istilah Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad itu barang nyata yang pada akhirnya menjadi dongeng. Ketika berbicara Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan saja ketika akan lahir saja Asiyah, ibunda Asiyah dan Maryam berserta rombongan bidadari dari surga itu turun ke muka bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan cerita konyol ini. Kalau orang-orang yang awam percaya begitu saja. Tapi kalau dicari di dalam Al-Quran, dicari di dalam kitab-kitab hadis, ya tidak akan pernah ada cerita-cerita seperti itu. Tapi umat sudah kadaluarsa meyakini dan percaya bahwa hal itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Diyakini. Inilah yang sulit dibasmi, dihapus dari memori umat Islam. Kita lanjutkan. Dengan adanya ungkapan seperti itu, maka timbul pertanyaan, benarkah Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran datang dengan para bidadari? Dari mana pengarang kitab Barzanji itu memperoleh keterangan? Sebab sebanyak hadis Nabi yang ada sahih juga dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan mengenai hal itu. Kalau memang ada, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Jadi sekian kami kutip hal-hal yang aneh-aneh dari Barzanji, dan masih banyak lagi. Kalau saudara bisa bahasa Arab, tolong baca yang lain-lainnya, karena itu aneh. Bila ada orang yang mengatakan membaca buku Barzanji nomor 17, nomor 27, utamakan membaca Al-Quran dan lafaz-lafaz salawat yang ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu juga saudara ketahui, ada suatu kebiasaan pada waktu membaca kitab Barzanji, orang-orang dianjurkan supaya berdiri dan digambarkan, dihayalkan, jadi menghayal itu. Dia menghayal pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka. Ini hayalan, bikinan, membodohkan dan sebagainya gitu. Karena apa? Tidak pernah ada dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu datang ketika baca salawat sambil berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Itu nggak pernah ada yang begitu tuh. Lalu Nabi datang. Bayangkan kalau misalnya ada 1000 maulid malam itu, pecah menjadi 1000 orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pikiran apa namanya ya? Aneh ini. Ini dunia lain nih, dunia lain ya. Nah itu barangkali saudara sedikit penjelasan tentang Barzanji, mudah-mudahan bisa menjadi pikiran kepada orang yang ingin mencari kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.